Lalo Salamanca is alive. Then where is he? Lalo Salamanca. Lalo Salamanca's dead. Isn't. So Yolandi estoy vivo. Season 6 episode 7 ini mendapatkan rating 9,9 per 10 yang sekaligus menjadi rating tertinggi di series Better Call Saul. Sesuai namanya, rencana dan eksekusi. Akan banyak hal-hal menakutkan yang terjadi karena ini adalah penghujung dari prequel Better Call Saul. Untuk memahami timeline lebih jelasnya, mungkin momen ini adalah momen di mana Walter White didiagnosa kanker oleh dokter. Jadi kita benar-benar udah dekat banget nih sama timeline Breaking Bad. Episode 7, 8, dan 9 ini mungkin gak berjalan sesuai harapan kita. Tapi ini adalah yang terbaik untuk mencapai stabilitas dari seluruh ketegangan sebelumnya. Well, ini adalah lanjutan season 6 dari series yang berjudul Di awal episode 7 ini, kita dibawa mundur beberapa hari sebelumnya, yang dimana kita melihat Lalo yang keluar dari selokan. Entah apa yang dia lakukan di dalam sana, tapi tampaknya dia telah berada di Albuquerque di momen ini. Hidupnya benar-benar nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai kebutuhannya, mandi di public toilet, dan tidur di mobil. Seperti yang pernah kita ketahui sebelumnya, Lalo hanya membutuhkan sedikit tidur setiap harinya. Tapi bisa kita bayangkan, tidur sejam kemudian kembali melakukan aktivitas fisik berat. Ini benar-benar gambaran dari durabilitas yang tangguh. Karena setelah itu, lalu kembali masuk ke dalam selokan dan menghilang dari peradaban. Ternyata, terowongan dari selokan itu digunakan lalu untuk menuju ke suatu tempat. Gak main-main. Perlengkapan camp yang dia bawa seolah akan berdiam lama di tempat itu. Karena di atas selokan itu adalah industrial laundry, yang artinya tempat Gustavo membangun super labnya. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline saat ini. Di pagi itu, kita diperlihatkan pada seorang petugas troli yang cukup familiar. Saat tengah ngehalu menjadi filosofer, Jimmy tiba-tiba datang. Dia meminta lelaki tua itu untuk segera ikut dengannya, karena mereka harus syuting ulang. Ya, dia adalah pria yang tempo hari disulap Jimmy menjadi Hakim Casimiro. Let nothing stand in your way. Here's the spirit that takes people places. Come on. Okay, we're gonna shoot over here. Trees in the background, throw it out of focus. That work? Still makes the mustache look more natural. I like it. Think of the broken arm as symbolic. I see symbolic. Singkat cerita, seluruh kru berhasil dikumpulkan. Syuting kembali dilakukan. Hanya aja kali ini, Jimmy membuat lelaki tua itu dengan tampilan hakim terbaru. Sejauh ini, semua yang kita lihat hanyalah Jimmy menyogok hakim itu menggunakan sebuah amplop. Tapi dengan POV, seakan-akan foto itu diambil secara diam-diam. Okay, why don't you just, no, more like flat, you know, to the camera. Okay, yep. But not too obvious. Got it, go. Action again! Singkat cerita, foto pun selesai dicuci. Situasi hektik banget di sini, karena mereka berpacu dengan waktu. Dan mau nggak mau, siap nggak siap, rencana harus tetap dilakukan. What's that? Begitu foto selesai dipilih, Jimmy meneteskan sebuah cairan ke setiap foto itu. Semua dilakukan dengan cepat di sini. Dan begitu semua selesai, Jimmy segera berlari keluar dan menuju ke sebuah mobil yang dimana itu adalah mobil dari detektif bayaran Howard. Loh. Beberapa saat setelah itu, kita diperlihatkan pada Howard yang tengah bersiap di ruang rapat. Terlihat sedikit nervous karena tampaknya ini adalah rapat penting baginya. Mengingat status perusahaannya juga nggak lagi baik-baik aja belakangan ini. Mr. Tendowski is here? Persis beberapa menit sebelum rapat berlangsung, Howard dipanggil menemui detektif. Detektif pribadi itu memberikan foto-foto racikan Jimmy pada Howard. Disinilah kita baru mengetahui, tanpa sepengetahuan Howard, detektif pribadinya telah bekerja untuk Jimmy.
Tapi di momen ini, Howard masih belum mengenal sosok Hakim Casimiro yang ada di foto. Bagaimanapun, ini adalah peluang bagi Howard untuk menyerang Jimmy. I'm on it. Sebelum menuju ruang rapat, Howard sempat menemui Erin untuk memberikan sedikit briefing. Tentu, Howard ingin tuntutan ini dimenangkan, dan dia membutuhkan bantuan Erin untuk itu. Tapi, Erin nggak perlu khawatir, karena rapat ini akan dipimpin oleh seorang hakim terhormat, yang dimana dia juga adalah rekanan Cliff sejak lama. Well, we will advise you to the best of our ability. I can assure you of that. Anybody else hot? And here they are. Dan singkat cerita, rapat pun akan segera dilakukan. Richard dan seluruh jajarannya telah memenuhi ruangan itu. Semua terlihat fine. Sebelum scene berpindah ke Jimmy yang tengah menyadap percakapan radio mereka. Dan kini, hakim pun dipanggil untuk memasuki ruangan. And it looks like our mediator has arrived, so we'll get started. Disinilah Howard segera menyadari bahwa hakim ini adalah orang yang ada di foto. Orang yang disogok oleh Jimmy. Hakim berharap dengan pertemuan ini kedua belah pihak dapat menemukan solusi dari masalah. Dan yang terpenting, dia akan melakukannya secara kompromis. Selama hakim berbicara hanya kemurkaan yang terlihat di wajah Howard. It's compromise from both sides. That's my goal. So, let us move forward with the... Dan benar aja, sebelum mereka masuk lebih dalam, Howard segera menyela percakapan. Menurutnya, rapat ini nggak bisa dilanjutkan, karena mediator dianggap memiliki kepentingan dan telah memihak salah satu pihak. Our mediator here keeps using the word compromise, when he, in fact, is compromised. I beg your pardon? Mendengar statement berani ini adalah suatu kemenangan untuk Kim dan Jimmy. Dengan percaya dirinya, Howard kini mengungkapkan tuduhannya pada sang hakim. And I didn't go to a park. You sure? Howard, if the judge says he's sure that Of course I'm sure. Tuduhan ini seketika membuat suasana kacau. Karena yang dituduh oleh Howard ini adalah hakim rekanan Cliff. Hakim tentu nggak terima. Tension pun meningkat di sini. Julie, go to my desk, please. There's an envelope with photos. Bring it to me quickly. Nggak ingin berdebat panjang, Howard segera meminta asistennya untuk mengambil amplop bukti keterlibatan hakim. Ini membuat Swiker bingung. Karena gimana bisa Howard protes pada hakim yang dia pilih sendiri? Howard terus menyebut keterlibatan Jimmy di sini, yang dimana bagi mereka ini tentu nggak masuk akal. But when you see the photos, things will be clearer. Well, I'm looking forward to that. Take a look. Dan kini amplop pun dibuka. Tapi semua nggak lagi sama. Karena foto yang sebelumnya dilihat Howard telah ditukar secara diam-diam. Julie, you got the wrong envelope. That was the only one on your desk. Look again. Are you all right? Your eyes. I am fine. Emosi Howard mulai nggak terkontrol di sini. Ingat cairan yang sempat diteteskan oleh Jimmy di foto itu? Ternyata efek dari cairan itulah yang membuat Howard melotot selama rapat berlangsung. Bagi Cliff, ini udah fix. Howard adalah pemakai yang lepas kendali. Howard masih berusaha membuktikan di sini. Gak kebayang betapa dipermalukannya Cliff di hadapan rekan-rekannya. Begitu sampai di ruangan, Howard masih mencoba menjelaskan di sini. Semua dugaannya tentang Jimmy emang benar. Tapi sekali lagi, gak ada bukti yang mendukung statement itu. He must have shown me one set of photos and then switched them after I left the office. Howard. 3 weeks ago, Julie got a call from our detective agency. They wanted to update their contact info. So, of course, she changed the number in the system, but it turns out it wasn't them. That was Jimmy. So when I needed an investigator to follow Jimmy, I called his fake number and his fake man. I got played. Bagaimanapun, semua telah berlalu. Yang artinya, gak ada perpanjangan settlement. Dan Cliff menegaskan bahwa kasus Sandpaper harus segera ditutup. Tension kembali meningkat di sini karena Howard menolak permintaan itu. Sebagai pengacara utama, dialah yang berhak menentukan. Tapi Howard lupa, setelah semua yang terjadi, setiap perkataannya nggak akan lagi dipercayai. I'm not thinking about you, Howard. I'm not thinking about Jimmy. I'm thinking about our clients. Hello, everyone. Thank you for your patience and sorry for the wait. Singkat cerita, rapat kembali diadakan. Dan mereka telah memutuskan untuk settle dan menyetujui kesepakatan sebelumnya. Dan inilah akhir dari kasus Sandpaper yang telah dibangun dari season 1.
Soy yo Lalo y estoy vivo. Berpindah ke Lalo, menggunakan sebuah handycam, lalu membuat sebuah video. Dia menjelaskan pada Eladio tentang misi yang tengah dia jalankan. 4 hari sudah kini dia berada di dalam lubang got itu hanya untuk menatapi industri laundry milik Gustavo. Karena di tempat itulah Gustavo tengah menyembunyikan sesuatu. Y le puedo decir lo que está allá adentro. Mother of all meth labs. Bisa kita bayangin, lalu melakukan semua ini tanpa bantuan siapapun. Dan di malam ini, semua akan terungkap. Karena dia akan segera mengeksekusi mereka semua. Adiós. Sebelum penyerangan dilakukan, Lalo sempat menelpon Hector. Kalau kalian notice, Lalo selalu memulainya menggunakan bahasa Spanish untuk memastikan gak ada petugas yang mengerti saat pembicaraan berlangsung. Tapi di momen menunggu itu, Lalo segera menyadari bahwa telepon itu tengah disadap. Ini sontak membuatnya murka. Muy listo ese pollero. Casa tranquila. Yeah, sorry, I think Tapi anehnya, sesaat setelah itu Lalo kembali menghubungi Panti. Ekspresi Hector mendengar suara Lalo benar-benar priceless. Dia mengaku gak berhasil menemukan bukti karena Gustavo terlalu pintar menyembunyikannya. Dan terpaksa mereka kembali ke plan A. No quiero, tío. Entah apa maksudnya, Lalo terkesan mengabaikan larangan Hector. Disinilah kita segera mengetahui kalau panggilan itu hanyalah sebuah pancingan. Karena hanya beberapa detik dari panggilan itu, seluruh orang Gustavo segera bergerak. Michael. Gila, saat blunder aja dia masih bisa berpikir seberlian ini. Tanpa penjagaan Mike, Lalo kini dapat dengan mudah mengacak-ngacak Super Lab. Berpindah ke Gustavo. Saat tengah memberikan sumbangan sosial ke sebuah sekolah, Mike mendatanginya. Rencana Lalo dibicarakan. Gustavo sempat insist di sini, tapi Mike memaksa untuk gak mencoba peruntungan. Kini, Gustavo diminta untuk pulang ke rumah karena penjagaan akan difokuskan pada satu titik. Jebakan telah dipasang, setiap titik dijaga. Gustavo hanya perlu menyetir senormalnya. Begitu Lalo muncul, dia akan segera masuk perangkap mereka. The trap is set. Salamanca shows up, he goes down. Dan beberapa jam setelah itu, kita diperlihatkan pada Kim dan Jimmy yang tengah merayakan kemenangan mereka. Namun, keheningan suasana itu seketika teralihkan pada sebuah ketukan pintu. Dan itu adalah... Kim? Howard. Dia adalah Howard. Suasana begitu dingin di sini karena Howard datang membawa sebotol minuman. Sebotol minuman yang biasa dia beli bersama Chuck saat ECC berhasil mencapai sebuah kemenangan besar. Dan kini, Jimmy dan Kim berhak mendapatkan botol itu sebagai hadiah atas kemenangan mereka. Won? What did I win? Of course, you both have to play it this way. It's late, Howard. Do you want to tell us what this is about? Ya, meski statementnya ditepis oleh mereka, Howard selalu mempertanyakan, untuk apa semua ini? Apa alasan yang begitu kuat sehingga mereka tega melakukan ini? What allows you to do this to me? Because this isn't just a prank. No. This took planning. It couldn't have been easy. So tell me, why? You two are soulless. Jimmy, you can't help yourself. Chuck knew it. You were born that way. But you, one of the smartest and most promising human beings I've ever known. And this is the life you choose. All right, you're too tight to drive. I'm calling. Sorry, but you need to stop this now and you need to go home. Gak ingin mendengar kejahatan mereka lebih jelas, Jimmy segera menghentikan Howard. Tapi tiba-tiba, lilin tertiup angin. Yang artinya, seseorang tengah membuka pintu. Dan orang itu adalah... Who are you? Me? Nobody. What's this about? Howard, you need to leave. Please just tell us what you want. To talk. There's really no need to... Oh my God! No! Oh my God! No! Ya, ini adalah akhir dari Howard Hamlin.
lalu membunuhnya secara cuma-cuma, dan kemudian tersenyum ke arah mereka. Let's talk. Di awal episode 8 ini, kita dibawa maju beberapa jam pasca kematian Howard. Di sebuah pantai, kita melihat sepatu Howard yang telah mengapung. Ini diikuti dengan langkah kaki seakan-akan Howard tengah berenang di laut itu. Dan dipertegas lagi saat kita melihat mobil Jaguarnya. Di dalam sana, terdapat dompet dan cincin yang ditinggalkan. Entah siapa yang telah membuat skenario ini, yang pasti jejak kematian Howard telah berhasil dipalsukan. Dan kita pun kembali dibawa mundur ke timeline saat ini. Di depan mayat Howard, lalu meminta mereka untuk diam dan duduk. Jimmy nggak lagi diberi kesempatan untuk berbicara, karena kali ini mereka yang harus mendengarkan. I don't care. You two in your mouths, Dios mío. Now, you listen. Dibekali pistol dan sebuah kamera, Jimmy diminta untuk mendatangi sebuah alamat. Tugasnya cukup sederhana. Begitu sampai di TKP, Jimmy hanya perlu mengetuk pintu, menunggu pintu itu dibuka dan menembak orang itu. Pastikan gambar juga diambil. Sesimpel itu. A gun? Yeah, but don't worry. Keep the gun somewhere behind you where they can't see it. You ring the bell, door opens, you point, and you shoot. Simple. Tentu, bagi Jimmy ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Dia bahkan gak familiar dengan senjata api. Tapi, ini bukanlah permintaan yang bisa ditolak. Dan apabila Jimmy nggak kembali dalam kurun waktu itu, konsekuensinya akan sangat berat. Karena Kim akan tinggal bersama Lalo selama kepergiannya. So, you're back here in an hour, or... Send her. Why her? Ini seketika membuat Jimmy histeris. Jimmy memahami persis kalau rencana ini hanyalah decoy sebagai pengalihan. Karena permintaan Lalo adalah menyerang rumah Gustavo. Dan itu adalah hal yang nggak mungkin berhasil. Gagalnya Jimmy akan menyebabkan kematian pada Kim. Sehingga Jimmy berusaha keras meyakinkan kalau Kim lah yang akan pergi. You know she's the best choice. No, I'm not. Whatever. Give her the keys, give her the address. Let's go. Meski terjepit di tengah situasi ini, Jimmy untungnya berhasil meyakinkan Lalo. Kim lah yang akan pergi melakukan eksekusi. Ketidaksiapan mereka akan kehadiran Lalo membuat situasi penuh tanda tanya. Tatapan nggak lagi memberikan petunjuk. Karena semua telah berjalan di luar kontrol mereka. How does a chichifo like you land a girl like that, huh? 2 kali sudah Lalo memuji Jimmy akan keberhasilannya mendapatkan sosok istri seperti Kim. Karena mungkin ini adalah pujian terakhir. Karena di Breaking Bad kita nggak akan lagi melihat sosok Kim. Mungkin inikah akhirnya? Now, how did these men get into my home, do you know? Ignacio Varga. And who did Ignacio introduce me to? You. Listen, you gotta believe me. Hand to God, I had no part in this. Save it. I'm gonna come back. And then you are gonna tell me the whole story. Gak ada yang tahu kemana perginya Lalo. Yang pasti, kehadiran Lalo ini telah menghancurkan Jimmy. Semua mimpi buruknya terjadi di hari ini. Howard tewas secara tragik. Kim berada di ujung jurang, sedangkan dia nggak bisa berbuat apapun. Sementara itu, Kim telah sampai di perempatan terakhir sebelum rumah Gustavo. Di lampu merah itu, sebuah mobil polisi berhenti persis di sebelahnya. Kim menurunkan kaca dan sempat terlibat kontak mata dengan polisi itu. Tapi tentu, polisi itu nggak bisa membaca pikirannya. Tatapan Kim di sini seakan-akan meminta tolong, tapi dia nggak ingin mengorbankan suaminya. Dan kini, sampailah Kim di depan rumah Gustavo. Berbekal kamera dan sebuah pistol, Kim kini berjalan keluar. Suasana begitu hening dan mencekam di sini. Setelah sejauh ini, nggak ada jalan kembali. Eksekusi harus dilakukan, dan yang terjadi...
Tentu, Kim gak mungkin bisa melakukannya. Tempat itu diawasi CCTV setiap sudutnya. Ini sama persis seperti yang dilakukan Walter White kalau kalian ingat. Kini, Kim diinterogasi. Mike meminta penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Ya, Mike benar-benar off di sini. Dia sepenuhnya miss memprediksi jejak Lalo. Ini luar biasa. You said you were watching us. Where were you? Huh? Dari sini, Mike segera menemui Gustavo. Bukan meminta, tapi memerintahkan Gustavo untuk tetap stay sementara mereka menangani Lalo. Tapi, untuk kali ini Mike gak terlihat sehebat itu. Lalu mempermainkannya, dan telah berada 10 langkah di depannya. Karena saat dia menuju apartemen Jimmy, Lalo telah berada persis di depan Industrial Laundry. Bertepatan dengan kembalinya penjaga CCTV, Lalo telah menghilang dari layar itu. Minimnya penjaga dimanfaatkan Lalo dengan sebaik-baiknya. Dia berjalan melalui atap untuk menyelinap masuk ke dalam tempat itu. Sementara itu di rumah, Gustavo yang pasif seperti terus terfikirkan pada sesuatu. Dia punya feeling ada sesuatu yang off track di sini. Ini dipertegas lagi saat dia berbicara pada Kim. Instruksi yang diberikan Lalo pada Kim terdengar nggak masuk akal bagi Gustavo. Mereka jelas tengah dipermainkan. Entah apa yang Gustavo rencanakan, dia segera keluar dengan 2 orang pengawalan. Di waktu bersamaan, sampailah Mike di apartemen Jimmy. Setiap titik diamankan sebelum eksekusi dilakukan. Mike membawa 9 orang untuk melakukan penyergapan ini, termasuk 1 orang sniper yang standby di luar gedung. Nice and easy. We don't want to spook the neighbors. Ternyata, Gustavo menuju Industrial Laundry nih teman-teman. Ya, Gustavo bisa membaca pergerakan Lalo. Tapi, semua ini dilakukan tanpa backup dari Mike. Meski penjaga melaporkan bahwa semua terkendali, Gustavo nggak terpengaruh di sini. Dia seakan-akan bisa merasakan keberadaan Lalo. Dan lihat betapa detailnya Gustavo bisa mendeteksi kejanggalan. Yes, hanya butuh kurang dari 3 detik lalu menjatuhkan 4 orang penjaga Gustavo. Sementara itu di apartemen, Mike tentu hanya menemukan Jimmy yang telah terbaring dalam keadaan trauma. Disinilah Mike baru menyadari bahwa dia telah masuk dalam jebakan Lalo. Karena begitu dia menghubungi Gustavo, Gustavo telah dibekukan tanpa perlawanan. Don Eladio, mire nada más a quién tenemos aquí. Y con armadura, qué mal que no hagan armadura para la cabeza, ¿verdad? Bayangin, cuma Lalo yang bisa ngevlog sambil menodong Gustavo. Lalu membuat seakan-akan semua ini terlihat mudah. Video dibuat sebagai bukti pengkhianatan Gustavo yang nantinya akan diberikan pada Eladio. Pasarla bien. Una gran máquina esconde un gran secreto. Uniknya, meski nyawanya kini berada di tangan Lalo, Gustavo masih stay on karakter nih teman-teman. Gak terlihat gentar apalagi memohon. Karena dia tahu kalau Lalo gak akan berani melakukannya. Tapi, Lalo is not a joke. Gak ada yang bisa mengontrol orang ini. Senyum di wajahnya bisa berarti sebaliknya. Dan Gustavo menyadari itu. Kini dia berbalik arah dan terpaksa menunjukkan proyek yang selama ini dia sembunyikan. ¡Qué maravilla! Yo tenía una tina que hacía algo muy parecido, pero honor a quien honor merece. Esto está mucho mejor. ¿Qué tal eso? ¡Wow! ¿No? Lalu gak henti-hentinya takjub melihat proyek ini. Engineer dari Jerman diterbangkan langsung untuk membangun tempat ini. Dibangun selama 10 bulan tanpa pengetahuan siapapun. Itu luar biasa. Un segundo, Don. Mungkin ini adalah perlakuan terendah yang pernah dialami Gustavo. Dari seluruh Breaking Bad Universe, kita nggak pernah melihat Gustavo seterhina ini.
Di backup oleh puluhan expert tapi masih gagal menyembunyikan proyeknya. Disinilah akhirnya Gustavo berbicara. Semua pengkhianatan dia ucapkan secara frontal. Gustavo tahu kalau inilah perkataan yang Lalo ingin dengar. Baginya, Eladio nggak lebih dari seekor anjing yang haus akan penghormatan. Sama seperti Salamanca, bicara mata dibayar mata seakan memahami maknanya. Tensi seketika meningkat di sini. Kata-kata ini membuat emosi Lalo terpancing. Before he dies, I buried every one of you. You done? Ya, lalu masuk jebakan Gustavo. Keleluasaan yang diberikan membuat Lalo bias sehingga membuatnya lupa bahwa tempat itu adalah milik Gustavo. Peledak bekerja sebagai distraksi dan gak bisa dihindari, Gustavo adalah penembak yang handal. Kelalaian Lalo membuatnya tertembak persis di lehernya. Dan inilah akhirnya. Ya, di balik semua ini, Lalo tetaplah manusia normal. Emosi dan kehausan membuatnya jatuh pada akhirnya. Singkat cerita, beberapa saat pun berlalu. Kelalaian Mike mempertegas kita akan superior Gustavo, yang dimana terasa telah menghilang untuk beberapa waktu ke belakang. How'd you know Lalo would be at the laundry? I didn't. Well, the next time you get a wild hair to play detective, tell me. This could have gone down a whole lot different. It could have. Berselang beberapa saat, sampailah Kim di apartemen. Gak bisa dibayangkan betapa kuatnya trauma setelah semua yang terjadi. Tapi realita akan tetap berjalan. Howard telah pergi dan jejaknya harus dihilangkan. Ini mungkin terasa berat bagi Jimmy dan Kim, tapi inilah faktanya. Mike berjanji semua ini gak akan terjadi lagi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah hidup seperti biasa. Polisi mungkin akan menginvestigasi mereka, dan Mike telah menyiapkan briefing untuk itu. Intinya, semua akan berjalan seperti di awal video. Howard akan dibuat seakan-akan mati bunuh diri dalam keadaan pengaruh alkohol, dan polisi nggak akan menemukan bukti apapun untuk menyalahkan mereka. So you two are going to go about your day. Normal, same as ever. No staring into space, nothing out of the ordinary, you cover. Bagaimanapun, perkataan Mike tentu sulit untuk kembali dipercayai. Dan Mike menyadari itu. Kini, mereka akan segera mendapatkan kulkas pengganti. Karena kulkas mereka akan digunakan untuk membawa mayat Howard. Dan kembali Mike menegaskan, semua selesai sampai di sini. Singkat cerita, kita kembali ke Super Lab. Mayat Howard kini telah berada di samping Lalo dan akan segera dikubur. Inilah akhirnya. Kejam. Latte Super Lab yang kelak mereka injak-injak ditanam di atas jasad Lalo Salamanca. Begitulah bengisnya Gustavo. Howard mati untuk sesuatu yang gak diperlukan. Mike menyadari itu. Ini mempertegas kita bahwa realitas Better Call Saul itu benar-benar seperti dunia nyata. Serba plot twist dan gak bisa dikontrol dan diprediksi. Episode 9 ini dibuka dengan opening scene yang sangat dingin. Semua kembali on track. Jimmy kembali melanjutkan karirnya sebagai solo practicing. Sementara Kim kembali disibukkan dengan urusan pro bononya. Kehektikan membuat mereka sedikit lupa tentang apa yang telah terjadi. Begitu kembali ke apartemen, mayat Howard telah menghilang. Gak ada lagi jejak kematian Howard. Tapi, semua gak lagi terasa sama. Moment of silence. Begitulah gambaran suasana saat ini. Gak ada lagi kata-kata yang cocok sebagai pembenaran.
Kini, Jimmy hanya meyakini suatu saat nanti mereka akan bangun, beraktivitas dan gak lagi memikirkannya. None of it. Sehari setelah itu, Gustavo dipanggil menghadap Don Eladio. Meski dia adalah salah satu orang Eladio yang paling berpengaruh, Gustavo tetap diperiksa begitu memasuki Hacienda. Ternyata, Hector telah berada di sana menunggu kedatangannya. Suasana terasa dingin di sini. Gak ada lagi sambutan hangat. Semua mata menatapnya dengan penuh kecurigaan. Don Eladio. Don Juan. Gustavo. Don Hector. Ha hecho. Melalui kalimat yang telah diterjemahkan, Hector mengungkap kebusukan Gustavo di hadapan Eladio. Penyerangan di kediaman Lalo itu adalah ulah Frank. Dan itu diungkapkan Lalo langsung melalui mulutnya. Lalo sengaja memalsukan kematiannya untuk membalas dendam pada pengkhianat ini. Tapi kini, Lalo juga menghilang. Dan Gustavo adalah orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Don Eladio, mire a Fring a los ojos. Allí verá la verdad. El pollero lo odia. Es nuestro enemigo. Él conspira en contra de nosotros. Yo exijo sangre por sangre. Entonces, Gustavo. No tengo respuesta. Ungkapan Hector ini tentu adalah kebenaran. Gustavo diminta untuk menanggapinya, tapi Gustavo menolak. Menurutnya, tuduhan gak berdasar ini bukanlah sesuatu yang perlu untuk ditanggapi. Ini membuat Hector kesal. Tapi balik lagi, Salamanca gak punya bukti atas tuduhannya. Ini dipertegas dengan laporan kematian Lalo yang telah dikonfirm oleh The Twins, berikut dengan rekam giginya. Así es, Don Eladio. Mi hermano dice que el registro dental sí coincide. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa nggak ada alasan logik untuk menuduh Gustavo, yang artinya tuduhan Hector telah dianggap sebagai kebohongan. Ini mengejutkan bagi Salamanca, tapi keputusan Eladio adalah final. No, insisto. No hay discusión. Me invitaría que te quedes también, Gustavo, pero no quiero que me arruine el desayuno con el... Ay, ay, ay. Don Eladio sempat mengolok-olok Hector di sini. Gak salah perkataan Gustavo. Orang ini terlalu mudah untuk dibohongi. Meskipun sebenarnya Eladio udah punya feeling buruk tentang Gustavo di momen ini. Karena sebelum dia meninggalkan mereka, Eladio sempat mengatakan bahwa dia melihat kebencian di mata Gustavo. Sedikit adalah hal yang normal, tapi yang harus dia ingat, siempre y cuando no te olvides de quien manda. Sesaat setelah kepergian Eladio, Gustavo berjalan ke tempat di mana Max dieksekusi puluhan tahun lalu. Dia berdiri di depan kolam itu. Dari wajahnya, hanya dendam dan kemarahan yang terlihat. Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya. Gustavo akhirnya relief dan kembali merasakan ketenangan. Badai telah berlalu, dan dia harus kembali on track. Mike diminta untuk bersiap, karena konstruksi Super Lab akan segera dilanjutkan. We need to find a new engineer. Start today. Mr. Fring, welcome back. Well, thank you, Brett. Di malam harinya, Gustavo mendatangi sebuah bar untuk menikmati segelas wine. Ini scene yang gak biasa kita lihat. Sempat teralihkan pada seorang waiter. Seorang waiter yang tampaknya cukup akrab untuknya. Karena saat dia berbicara dengan lelaki itu, Gustavo gak terlihat seperti Gustavo. Ini seperti alter egonya. Dia lebih banyak senyum seakan mengagumi waiter itu. Percakapan cukup panjang di sini. Saking panjangnya kita sampai berpikir siapa orang ini. Do you get that meaty, it's almost bloody flavor? The soil is all iron oxide. Hingga akhirnya, pria itu menyebut satu kata yang membuat Gustavo seketika kembali pada karakternya. Bloody, yang artinya adalah berdarah. Dan ini mengingatkannya pada mantan kekasihnya Max. Gustavo segera menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang salah.
Lelaki itu akan bernasib sama dengan Max apabila Gustavo melanjutkan hubungan ini. Dan hubungan ini hanya akan melemahkan workflow bisnisnya. Meski perkataan ini nggak pernah disebutkan, tapi kita bisa lihat dari gestur Gustavo. Karena begitu lelaki itu tengah menyiapkan sesuatu untuknya, Gustavo segera meninggalkan tempat itu. Di waktu bersamaan, Mike juga merasakan ketenangan yang sama. Lega rasanya. Semua mungkin telah selesai, tapi ada satu hal yang mengganjal. Satu hal yang terus mengganggu ketenteraman moralnya, yaitu tentang Varga. Malam itu juga, Mike mendatangi ayah Nacho. Yes? Mr. Varga, you don't know me, but I'd like to talk about your son. Ini mengagetkan, karena yang Manuel tahu Mike adalah salah satu customernya. Gak banyak basa-basi di sini. Mike langsung mengatakan Nacho gak akan kembali. Dia telah membuat kesalahan dan terjebak terlalu jauh. Tapi perlu diketahui, Nacho memiliki hati yang mulia. Dia gak pernah menyukai orang-orang itu. Kini, Manuel gak perlu lagi mencemaskan mereka. Karena keadilan akan segera mengejar orang-orang ini. There'll be justice. Justice? My boy is gone. Meskipun bela sungkawanya nggak diterima dengan baik, setidaknya dia telah memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan sampailah pada keesokan harinya. Di pagi itu, Jimmy dan Kim mendatangi HCM untuk berbela sungkawa. Mereka menyembunyikan kematian Howard di hadapan semua orang yang tengah berbela sungkawa. Ini sebenarnya udah terlalu jauh dari apa yang mungkin pernah kita harapkan pada Jimmy dan Kim. Bahkan sekalipun Richard yang adalah kompetitor dari HCM terlihat sangat terpukul atas kejadian ini. I mean, nobody could relate to a client quite like you could. I never saw it coming. Dan hari ini adalah hari terakhir mereka semua menginjakan kaki di gedung itu. Karena nggak akan ada lagi HCM setelah hari ini. Wah, kalau boleh berandai-andai, kalau aja Jimmy nggak pernah pindah ke Albuquerque, mungkin semua kejadian-kejadian buruk ini nggak pernah terjadi. Tanpa kita sadari, dia benar-benar menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Ini seperti yang pernah diucapkan oleh Chuck. To not even have a body to put in the ground. Rich, good to see you. Wish it was under better circumstances. You too, Kim. Take care. Kini, Jimmy dan Kim akan segera menemui Cheryl. Beban moral di sini sangat-sangat berat. Bahkan untuk memaintain eye contact pun Jimmy kesulitan. Dan siapa sangka, tatapan kecurigaan Cheryl membuat suasana seketika berubah. Dia memperjelas situasi Jimmy dan suaminya. Dari ekspresi Jimmy sebenarnya kita bisa melihat tatapan matanya nggak mampu lagi mendukung statementnya. Jimmy berkilah dengan mengatakan bahwa memang dia sempat cemburu dengan Howard. Karena Howard berhasil mendapatkan simpati Chuck sedangkan dia tidak. Tapi ya cuma sampai di sana aja. Tell me what you told the police. Okay, well, I mean, it was 11 p.m. Just going on about something. We tried to calm him down. Finally, he left. Tatapan Cheryl di sini penuh dengan kecurigaan. Dan ini sangat-sangat mengintimidasi Jimmy. Karena jelas, dia tahu kalau Jimmy tengah berbohong. Keterkaitan Howard dengan narkoba adalah omong kosong bagi Cheryl. Jimmy yang terus-terusan dipus akhirnya membuat Kim geram. Dan lihat cara Kim menghandle situasi ini. Please, just spit it out. It was about 1.5 years ago. And Howard was there at his desk, head down, and he was snorting something. In all the years that you worked with him, have you witnessed anything like this? Cheryl, this really isn't the time or the place. Ya, Kim menghandlenya dengan mudah, bahkan terkesan tanpa effort. Cerita bohong mengalir begitu smooth. Howard dipojokkan dengan dugaannya terkait narkoba, dan Cheryl nggak mampu mendominasi Kim akan tuduhan ini. Di momen ini, rasa bersalah nggak lagi bisa dihindarkan. Pasifnya Kim membuat Jimmy ditempatkan pada rasa bersalah yang penuh tanda tanya. Ini terkesan seperti nggak akan berjalan baik. Tapi lihat apa yang dilakukan Kim. Sesaat setelah itu, Kim mendatangi pengadilan untuk menghadiri sidang dari salah satu kliennya. Entah apa yang terjadi, Kim membuat motion sehingga persidangan nggak bisa dilakukan di hari ini. Hakim sempat mempertanyakan alasannya, tapi Kim menolak untuk menjawab dengan alasan personal.
Ini tentu membuat hakim geram. Semua orang telah berkumpul dan Kim tiba-tiba membatalkan sepihak tanpa alasan. And why is that, Ms. Wexler? Because I'm no longer an attorney. Sorry, what? Yes, Kim telah mengakhiri karirnya sebagai pengacara. You did what? Why? Why? Ini membuat Jimmy seketika histeris. Karena keputusan macam apa ini? Gak ada sign, gak ada omongan, dan tiba-tiba... This is your life. You're a lawyer. They need you. It's already done. Oh! Kim pasif di sini. Gak banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kini, bagaimanapun caranya, Jimmy ingin Kim membatalkan keputusan itu. Jimmy terus memohon di sini. Sedangkan Kim hanya menatapinya dengan air mata yang berlinang. And then we're gonna get the hell out of here. Disinilah Jimmy akhirnya menyadari Kim gak hanya meninggalkan pekerjaannya, tapi dia juga akan meninggalkan. We are bad for each other. I have had the time of my life with you. But we are bad for everyone around us. Other people suffer because of us. Apart, we're okay, but together, we're poison. Ya, bukan hanya Jimmy yang memberikan pengaruh buruk, tapi Kim juga sama. Kim merasa bahwa mereka memang gak boleh bersama. No, Kim, you make me happy. I love you. I love you too. But so what? No. Ini bukan lagi tentang perasaan, tapi tentang orang-orang di sekitar mereka. Jimmy di sini masih terus insist dan mengaku bahwa semua adalah kesalahannya. Tapi di sini, Kim gak lagi ingin mendengar pembelaan itu. Dia terlibat. Dia mengetahui Lalo masih hidup sejak 1 bulan lalu. Tapi... The real reason I didn't tell you was because I knew what you'd do. You'd fear for me. You'd want us to run and hide until you were sure I was safe. You would pull the plug on the scam and then... we'd break up. And I didn't want that because I was having too much fun. Wah, disinilah Jimmy menyadari ini bukan hanya tentang perasaan. Dan memang ini adalah keputusan terbaik pada akhirnya. Dan scene pun berpindah maju ke beberapa episode Breaking Bad. Iya, kalian gak salah dengar. Kita langsung dibawa maju ke dalam kehidupan Saul Goodman yang telah berada di Breaking Bad. Bisa kita melihat betapa glamornya kehidupan Jimmy. Semua kini hanyalah tentang uang, kosong dan tanpa tujuan. Move. What? All right. Let justice be done, though the heavens fall. Gila. Wah, gila. Ini adalah 3 episode paling sempurna di Better Call Saul. Semua setup yang telah dibangun sekian lama, di sini semuanya meledak. Dan setelah episode ini, gak ada lagi Saul Goodman. Karena 3 episode terakhir setelah ini adalah sequel dari Breaking Bad, yang dimana menceritakan kehidupan Jimmy di akhir karirnya. Buat teman-teman yang pengen nonton Breaking Bad, kalian nantinya akan menemukan kelanjutan Jimmy di sana. Dan linknya bakal gue taruh di deskripsi. Well, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian gak perlu takut lagi karena Lalo udah mati. Gue Ref, dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. What the hell is this? Crystal Chef. You two actually make the blue stuff. Here? That's amazing. Your iceberg. Wow. So, who's Lalo? Never heard of no Lalo on the street. It's nobody.